Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Baiklah teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sebagai pendamping atau relawan akan melakukan BKP selama lebih kurang 50 menit. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, saya akan membantu teman-teman semuanya untuk kegiatan berdoa, di mana doa ini saya akan memimpin bagi yang beragama muslim dan bagi beragama lainnya bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tidak berdaya. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah, ridailah kegiatan kami ini ya Rahman ya Rahim. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah, lanjutkan pekerjaannya ya Allah, sehatkanlah mereka selalu dan jauhkan dari malah bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, isi dari kegiatan kita hari ini yaitu dengan topik tidak berdaya. Nah, sebelum itu adapun pengertian BKP adalah salah satu bentuk pelayanan memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang dibahas bersama. Kemudian tujuannya yaitu melakukan kegiatan BKP agar dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Kemudian cara pelaksanaannya, apakah ada di sini teman-teman yang tahu cara pelaksanaannya? Baik, saudari Tania. Baik, adapun beberapa cara pelaksanaan dari BKP itu, yang pertama, diharapkan semua anggota kelompok dapat memberikan pendapat. Lalu yang kedua, tidak ada pendapat yang salah, jadi tidak perlu saling menyalahkan. Lalu yang ketiga, jika ingin berpendapat, alangkah baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Lalu nanti setelah dipersilakan oleh PK, baru dia memberikan pendapat. Baik, terima kasih saudari Tania. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke topik kita, yaitu tentang tidak berdaya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, mengapa penting topik tentang tidak berdaya ini kita bahas? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin PK. Baik, silakan saudari Lila. Penting untuk dibahas agar kita tahu mengenai faktor penyebab dan akibatnya dan bagaimana cara solusi mengatasi topik yang sedang kita bahas pada hari ini. Terima kasih PK. Baik, terima kasih saudari Lila. Ada lagi teman-teman? Baik, kemudian kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu mengenai tentang faktor penyebab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Apa sih faktor tidak berdaya ini makanya terjadi? Teman-teman boleh berikan pendapatnya. Izin PK. Baik, silakan saudari Lila. Faktor tidak berdaya mungkin faktor penyebab ketika ada bencana, mungkin kelelahan. Jadi kayak untuk semangat aja tuh nggak ada gitu, kita trauma gitu. Terima kasih PK. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Langsung saja kita masuk bagaimana dampaknya jika tidak berdaya ini terus-terusan ada seperti itu teman-teman. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Baik, silakan. Dampaknya itu ada rasa tidak berdaya, dapat menurunkan kinerja pendamping, membuat kita kurang fokus dan kurang produktif dalam mendukung klien. Baik, terima kasih saudari Elizabeth. Kemudian kita sudah membahas tentang apa penting faktor dampak. Nah, bagaimana nih solusinya agar tidak berdaya ini tidak terus-terusan ada? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Izin PK. Baik, saudari Afifah. Di sini solusi dari saya itu melakukan latihan self care secara teratur, yaitu menerapkan praktis self care seperti istirahat cukup, meditasi atau olahraga. Itu bisa juga dapat membantu pendamping menjaga keseimbangan emosional dalam tidak berdaya tersebut. Seperti itulah gitu. Baik, terima kasih kepada saudari Afifah. Kemudian di sini kita sudah membahaskan teman-teman tadi. Nah, apa nih komitmen teman-teman semuanya tentang topik yang kita bahas pada hari ini? Izin PK. Baik, silakan saudari Lila. Komitmen saya pada topik yang sedang kita bahas kali ini adalah menerima dan beradaptasi dengan keadaan, dan agar semangat itu ada lagi dan tidak berdaya itu tidak kita rasakan lagi. Terima kasih PK. Baik. Nah, baiklah teman-teman, hari ini sudah sampai kegiatan bimbingan kelompok kita menjelang berakhir. Nah, kemudian kita akan masuk pada tahap evaluasi menggunakan BMP3. Nah, yang pertama itu ada tentang berpikir. Nah, apa yang Anda pikirkan sebagai pendamping konseling traumatik setelah
bukan berarti bagi kalian, serta fokus pada aspek-aspek kecil yang bisa dikendalikan atau diperbaiki daripada memikirkan hal-hal yang tidak bisa diubah. Baik, terima kasih saudari Mila. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Terima kasih. Kemudian BMB kedua itu adalah tentang perasaan. Nah, apa perasaan yang pendamping konseling traumatik setelah membahas topik tidak berdaya dalam melakukan pendampingan konseling traumatik tersebut? Ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, silakan saudari Gabriel. Sadari bahwa merasa tidak berdaya adalah respon alami ketika menghadapi situasi yang berat atau saat merasa beban emosional dari klien terlalu besar. Baik, terima kasih saudari Elizabeth. Baik, kemudian BMB 3 yang ketiga itu ada tentang bersikap. Nah, bagaimana Anda bersikap sebagai pendamping konseling traumatik menyikapi tentang topik tidak berdaya ini dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Baik, saudari Ayah. Bersikap terbuka pada proses belajar dan pengembangan sehingga terus berusaha memperbaiki tampilan dan pengetahuan sebagai pendamping. Terima kasih saudari Ayah. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Kemudian BMB 3 kita yang terakhir, yang keempat itu ada bertindak. Nah, apa saja tindakan Anda selanjutnya sebagai pendamping konseling traumatik? Dia bisa memberikan pendapatnya. Isi PK. Baik, saudari Bella. Tindakan saya adalah mengambil langkah untuk merawat diri sendiri seperti beristirahat secara teratur dan melibatkan diri dalam aktivitas yang menenangkan seperti meditasi atau hobi yang disukai. Baik, terima kasih saudari Bella. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Kemudian BMB 3 kita yang terakhir itu adalah bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa saja yang harus tumbuh pada diri Anda sebagai pendamping konseling traumatik nantinya? Ada yang ingin memberikan pendapatnya, teman-teman? Baik, saudari. Mungkin tanggapan saya mungkin menjaga kesejahteraan diri sendiri dan membagi pentingnya dari tanggung jawab sebagai pendamping ini. Baik, terima kasih saudari Linda. Ada lagi teman-teman? Tidak ada mereka. Baiklah. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya memimpin doa untuk teman-teman yang muslim dan yang lainnya bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan BKP dengan topik tidak berdaya. Karena banyak terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami hari ini, kami telah mengetahui faktor-faktor dari tidak berdaya dan kemudian dampak dan solusi ataupun cara menyelesaikan masalah tersebut. Bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas, menjadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Lindungilah kami ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin.